Dalam Quran surah As-Sajdah, kalau kita bicara tentang kematian, berarti salah satunya kita akan membahas tentang malaikat mautnya dulu kan? Ya. Dalam Quran As-Sajdah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wakilla bikum tsumma ila rabbikum turja'un." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Dalam Al-Quran memang tidak spesifik nama malaikat maut itu Israil alaihissalam, dikatakan hanya malaikatul maut dan ditugaskan untuk mencabut nyawa. Kenapa bisa dibebankan untuk mencabut nyawa? Dulu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk mengambil bagian daripada tanah di muka bumi ini. Namun malaikat Jibril alaihissalam tidak mendapatkan hak itu. Diutuslah malaikat Mikail alaihissalam juga sama, dan ketika diutus malaikat Israil alaihissalam, maka hak tanah itu didapatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala baru membebankan al-maut kepada malaikatul maut atau malaikat Israil alaihissalam yang akan mengemban tugas untuk mencabut nyawa-nyawa daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat maut ini menangis ketika diberikan tugas untuk mencabut nyawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kenapa engkau menangis?" Maka malaikat daripada malaikat Israil alaihissalam ini menjawab, "Aku tak kuasa untuk mencabut daripada nyawa-nyawa orang beriman, karena dengan tanah ini engkau akan jadikan para nabi, engkau akan jadikan orang-orang soleh, engkau akan jadikan manusia-manusia, dan nanti setiap manusia akan menyalahkanku." Jadi takut disalahkan gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya telah aku nisbatkan asbab-asbab yang menyebabkan kematian. Jadi manusia itu akan menisbatkan asbab-asbab tersebut, misalkan dengan penyakit, dengan hal-hal yang ada di muka bumi ini yang menyebabkan seseorang menemui ajalnya. Salah satunya yaitu usia. Jadi tidak akan menyalahkan lagi malaikat maut. Lalu bentuk daripada malaikat maut itu seperti apa? Ketika Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj hendak menjumpai beberapa malaikat, salah satunya malaikat maut, dalam wujud aslinya itu tubuhnya itu wajahnya memiliki 4 wajah. Ya, salah satunya ada di telapak kaki yang khusus untuk mencabut ruh-ruh daripada kalangan jin. Terus tubuhnya itu dipenuhi dengan mata, dan matanya itu sesuai dengan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Begitu menyeramkan. Dalam sebuah riwayat, Nabi Adam alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ingin melihat malaikat maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman tidak akan sanggup untuk melihatnya. Namun Nabi Adam ini kekeh ingin lihat gitu. Maka diperkenankanlah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat malaikat maut. Dan seketika Nabi Adam alaihissalam pingsan, tidak kuasa melihat begitu seramnya malaikat maut. Tahu tidak pingsannya berapa lama, Umi? Berapa? Dalam sebuah riwayat 7 hari. Siuman kembali 7 hari di waktu yang sama ketika Nabi Adam alaihissalam pingsan. Ketika pingsan berkata, sungguh sangat menyeramkan, sungguh sangat menyakitkan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan neraka, melihat malaikat maut saja sudah sangat menyakitkan. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan malaikat maut dan gambaran bagaimana ketika menjumpai ahli ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pelaku dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika diperlihatkan bagaimana malaikat maut mencabut orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tubuhnya begitu menawan, wajah dan parasnya begitu menawan, sangat harum, sangat bercahaya. Dan ketika itu
Nabi Ibrahim alaihissalam juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana wujud malaikat maut ketika mencabut ahli-ahli dosa. Maka dinampakkanlah bagaimana wujud malaikat maut dalam bentuk asli ketika menjumpai orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam pun pingsan, tidak kuasa melihat daripada wujud yang begitu menyeramkannya malaikat maut. Begitu bau busuk dengan berpakaian serba hitam, mata di mana-mana, dan setiap bulu-bulu yang ada di tubuhnya mengeluarkan daripada jilatan api dan asap. Sangat menyeramkan sekali, dan Nabi Ibrahim alaihissalam pingsan. Ketika sudah siuman, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, andaikan orang-orang beriman tidak dinampakkan surga, melihat malaikat maut dalam keadaan menawan, begitu harum, begitu menawan, sudah cukup menjadi sebuah balasan. Dan andaikan para ahli-ahli pendosa tidak diciptakan neraka, maka melihat malaikat maut dalam bentuk begitu menyeramkan sudah menjadi siksaan yang luar biasa. Jadi malaikat maut itu tergantung amalan juga, ketika dia menjumpai ahli maksiat, para pendosa, maka dia akan berwujud begitu menyeramkan dan sudah tidak kuasa lagi untuk melihatnya. Pengalaman yang begitu buruk. Dan ketika ahli ibadah, orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala akan tampil menjadi sosok yang begitu menawan, sangat harum, dan begitu indah dipandang dengan mata. Dan itulah wujud daripada malaikat maut yang akan nanti suatu saat, itu sudah pasti, yang akan nanti suatu saat dijumpai oleh seluruh manusia, karena setiap manusia akan mempunyai ajal.